Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 12 akuntansi 1 SMK Negeri 1 Depok. Di sini kami akan memberikan materi mengenai pernikahan dalam Islam. Let's for watching. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Saya Amelia Fauziana Asri Herawati, nomor absen 2 dari kelas 12 akuntansi 1. Saya Nabila Dwi Aryani, nomor absen 14 dari kelas 12 akuntansi 1. Saya Nita Nur Halimah, absen 17 kelas 12 akuntansi 1. Saya Rahmatika Dwi Setianti, nomor absen 23 kelas 12 akuntansi 1. Saya Retno Wulandari, nomor absen 25 kelas 12 akuntansi 1. Di dalam materi ini kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian, yang kedua, ketentuan hukum perkawinan, yang ketiga, dalil nakli perkawinan, yang keempat, rukun dan syarat, yang kelima, talak, yang keenam, sebab talak, yang ketujuh, masa iddah, yang kedelapan, rujuk, yang kesembilan, hikmah perkawinan. Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, wali, ulama, dan para orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan, sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seseorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Dalil pernikahan yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 22-23. Yang kedua, Quran Surah Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. 1. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.
Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, hukum nikah, yaitu yang pertama jaiz atau mubah, yaitu diperbolehkan. Yang kedua wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu tetapi masih bisa mengendalikan diri dari perzinahan. Yang keempat makruh, yaitu sudah memiliki keinginan tetapi belum mampu untuk memberi nafkah. Dan yang kelima haram, yaitu orang yang akan menikah tetapi memiliki niat buruk. Yang ketiga, tujuan nikah. Yang pertama, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, memperoleh keturunan yang sah. Khitbah. Khitbah merupakan penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istri. Wanita-wanita yang harap dipinang adalah yang pertama, wanita yang masih muhrim. Yang kedua, wanita yang bersuami. Yang ketiga, wanita dalam masa iddah. Dan yang terakhir, wanita yang dalam ikatan pertunangan. Yang keempat, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Rukun nikah yang pertama adalah calon suami dengan syarat yang pertama beragama Islam, yang kedua kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, dan yang keempat tidak sedang ihram haji. Rukun yang kedua adalah calon istri, dengan syarat yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak terpaksa, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak sedang dalam masa iddah, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adalah adanya wali, dengan syarat yang pertama mukallaf, yaitu Islam, dewasa, sehat akal, yang kedua laki-laki merdeka, yang ketiga adil, dan yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat adalah adanya dua orang saksi, dengan syarat yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat tidak fasik, dan yang kelima hadir dalam akad nikah. Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul, dengan syarat dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Yang kelima, mahram. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Berikut adalah penyebab wanita haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri. Yang kedua, anak tiri apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, baik yang sudah dicerai atau belum. Yang keempat, menantu, baik yang sudah dicerai atau belum. Dan yang terakhir, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. 6. Wali nikah. A. Wali nasab. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Susunan urutan wali nasab yaitu: yang pertama, ayah kandung, yang kedua, kakek dan seterusnya ke atas, yang ketiga, saudara laki-laki sekandung, yang keempat, saudara laki-laki seayah, yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah,
Dan yang terakhir, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. B. Wali Hakim. Wali Hakim adalah seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali Hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. Yang ketiga, wali akrob bepergian jauh dan memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang terakhir, wali hakim berhak dan untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah, yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Bagian 7. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami yang pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, menggauli istri secara makruf. Yang ketiga, memimpin keluarga. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri yang pertama, patuh dan taat pada suami. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami atas istri. Yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami. Yang pertama, mendapat mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari 1 istri. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapak dan keibuan, serta perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata sindiran. Sedangkan bilangan talak maksimal 3 kali diucapkan. Talak 1 dan talak 2 masih boleh dirujuk atau kembali sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dilakukan akad nikah lagi. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Macam talak. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua, talak bain. Talak bain terbagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Yang kedua, talak
bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Alasan jatuh talak yang pertama, ilak, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua, lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Yang keempat, khuluk atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang terakhir, talak fasak, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Idah, secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan, sedangkan menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa idah, yang pertama, wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali guru atau 3 kali suci. Yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Hak perempuan dalam masa idah. Yang pertama, perempuan yang taat dalam idah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Yang kedua, wanita dalam idah bain atau idah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. Dan yang terakhir, wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Materi selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa idah. Dasar hukum rujuk adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk. Yang pertama, asal hukum rujuk adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Rukun rujuk. Yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, mengucapkan lafaz rujuk atau sikhat. Yang keempat, terdapat saksi yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Materi selanjutnya, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yang A. Pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dinyatakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 bab 2 pasal 2 sampai 9. Yang B, sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, tujuan perkawinan dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. D. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. E. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. F. Batasan dalam berpoligami. Yang pertama, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. F. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari mengenai perkawinan dalam Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.